Sobat Minimal, kita berjumpa lagi. Kali ini saya mereview film Korea bergenre crime, drama, thriller berjudul Sympathy for Lady Vengeance. Disutradari oleh Park Chan-wook, yang mana sebagai salah satu pelopor film penuh kekerasan di Korea. Film sebelumnya yaitu Sympathy for Mr. Vengeance dan Old Boy. Film Sympathy for Lady Vengeance merupakan film ketiga yang bertema mengenai balas dendam. Dirilis pada tanggal 29 Juli 2005 di Korea, memenangi sederet penghargaan dari berbagai festival film bergengsi. Dibintangi oleh Lee Yong Ah sebagai Kim Ja-lee, Choi Min-sik sebagai Mr. Baek. Oke guys, langsung saja kita review filmnya. Film ini menceritakan tentang Lee Kum Ja yang baru saja keluar dari penjara. Ia dipenjara selama 13 tahun atas kejahatan menculik dan membunuh seorang anak umur 5 tahun bernama Won Mo. Kasus ini sempat menghebohkan dalam skala nasional karena waktu menculik Kum Ja baru berusia 19 tahun. Selama dalam penjara, Kum Ja berbuat baik terhadap napi-napi lainnya. Ia tak sungkan menolong napi lainnya yang menghadapi masalah, seperti menolong napi baru yang dibully napi senior. Karena kebaikannya inilah ia mendapatkan julukan Kum Ja yang baik hati. Namun sikap penolong Kum Ja bukan berarti tanpa maksud. Ia menolong mereka agar ketika ia keluar dari penjara, mereka bisa menolong dirinya untuk menyelesaikan rencana balas dendamnya. Ia lalu mendapatkan tempat tinggal dari Kim Ya-hee. Tak lupa pula, ia menghadap orang tua Won Mo untuk meminta ampun. Tidak hanya meminta maaf biasa, Kum Ja memohon ampun dengan memotong jarinya. Setelah menjalani operasi tangannya, ia diterima pekerjaan di sebuah toko roti Narusai dan menjalin hubungan rahasia dengan asisten toko tersebut, seorang pemuda bernama Geun-sik. Lantas, ia juga meminta bantuan temannya Woo So-young dan suaminya untuk membuatkan senjata model pistol lama unik Laras 2. Balas dendam tersebut didasari karena ia dijebak. Ia sebenarnya tidak membunuh Won Mo. Ia hanya membantu Baek menculik Won Mo. Kum Ja terpaksa mengaku membunuh Won Mo atas tekanan Baek. Kemudian terungkap fakta bahwa Kum Ja sebenarnya tidak mencekik Won Mo, dan detektif yang menangani kasus tersebut sudah menyadari bahwa ia tidak bersalah. Ketika Kum Ja masih menjadi seorang siswi SMA, ia hamil dan takut untuk memberitahukan hal itu kepada orang tuanya. Oleh karenanya, ia meminta bantuan kepada gurunya yang bernama Baek Han alias Mr. Baek. Mr. Baek sangat ingin membantunya, namun ia memberikan syarat kepada Kum Ja untuk melakukan hubungan badan dengannya terlebih dahulu. Bukan hanya itu saja, Mr. Baek juga meminta kepadanya untuk ikut terlibat dalam aksi penculikan yang akan dilakukan olehnya. Ia lalu menggunakan Kum Ja untuk menculik Won Mo yang berusia 5 tahun dengan tujuan agar orang tuanya dapat menebusnya, tetapi sang anak tidak sengaja terbunuh olehnya. Mr. Baek kemudian menculik bayi perempuan Kum Ja serta mengancam akan membunuh bayinya jika ia tidak segera menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Misi lain Kum Ja adalah mencari putrinya. Ia menemukan bahwa putrinya Jenny diadopsi oleh orang Australia
dan tidak bisa berbahasa Korea. Jenny membujuk orang tuanya yang sekarang untuk kembali ke Seoul untuk ikut Gungja. Gungja lalu kembali ke rencananya untuk membalas dendam ke Baek. Baek sekarang menjadi guru taman kanak-kanak. Mudahlah bagi Gungja untuk melacaknya, karena salah satu napi yang pernah ditolong Guangja sekarang menjadi istri Baek. Namun Baek menyadari keluarnya Gungja, maka ia menyewa penjahat untuk menyerang Gungja dan Jenny. Malang bagi penjahat itu, Gungja berhasil membunuh mereka dengan pistol 2 larasnya yang unik. Pada saat itu juga Baek tak sadarkan diri karena dibius oleh istrinya sendiri lewat masakannya. Baek yang sudah terikat di kursi tidak bisa apa-apa lagi. Gungja ingin menghabisi Baek, namun juga ragu. Kebimbangan Gungja terhenti ketika ia melihat ponsel Baek berdering. Ia melihat aksesoris anak-anak yang tergantung di ponsel Baek. Gungja sadar bahwa aksesoris itu mungkin juga berasal dari korban-korban Baek yang lain. Kemudian Gungja hanya menembak 2 kaki Baek. Gungja lalu mengontak detektif yang menyelidiki kasusnya. Mereka masuk ke apartemen Baek dan menemukan kaset video rekaman anak-anak yang diculik dan dibunuh Baek. Gungja dan detektif tersebut mengontak dan menjemput para orang tua atau kerabat dari anak-anak yang diculik Baek ke gedung bekas sekolah di luar Seoul. Satu persatu mereka ditunjukkan video anak-anak yang diculik dan disiksa oleh Baek. Ada yang menangis, ada yang gugup, ada yang mual, ada yang hampir pingsan. Gungja dibantu dengan si detektif memandu pungutan suara tentang akan diapakan nasib Baek ini. Apakah Baek sebaiknya diproses lewat hukum yang berlaku, ataukah mereka sendiri yang akan membalas perbuatan Baek? Jika diproses lewat hukum, mungkin saja Baek bisa bebas, atau hukumannya tak akan mengobati luka hati mereka. Jika mereka yang membalas dendam sendiri terhadap Baek, maka luka hati mereka bisa terlampiaskan. Namun, mereka juga akan menjadi penyiksa atau bahkan pembunuh Baek. Setelah melewati debat pendapat dan pungutan suara yang ternyata diperdengarkan ke Baek di ruangan lain, keputusan pun didapat. Mereka akan membalas dendam sendiri terhadapnya. Si detektif memberikan jas hujan plastik kepada masing-masing mereka serta mempersilahkan mereka memilih alat apa yang dipakai mereka untuk membalas dendam. Setelah memakai jas hujan itu, mereka antri giliran untuk menyiksa Baek membalaskan dendam mereka. Satu persatu mereka masuk ke ruangan itu, di mana Baek sudah keadaan terikat. Satu persatu mereka menyayat, menusuk, dan mengiris Baek. Giliran terakhir adalah seorang nenek dari anak yang diculik Baek. Nenek inilah yang mengakhiri hidup Baek dengan menusuknya di leher dengan gunting. Setelah Baek mati, mereka berfoto bersama dan mengubur Baek. Setelah acara balas dendam tersebut, mereka semua berkumpul di toko roti tempat Gungja bekerja. Mereka memakan roti dan menyanyikan lagu ulang tahun bagi anak, cucu, dan adik mereka yang meninggal dibunuh Baek. Gungja lalu pulang dengan membawa sekotak roti. Sebelum sampai ke apartemennya, Jenny sudah menjemput. Mereka pun berpelukan. Gungja membuka kotak roti tersebut yang berisi roti putih yang mengingatkannya akan sekotak
Tofu Gumja berpesan kepada putrinya untuk hidup secara putih bersih sebagaimana dengan tofu. Kesimpulan, film Sympathy for Lady Vengeance adalah film bernuansa psikologis thriller yang solid dan tidak mengecewakan. Film ini menawarkan konten kekerasan yang cukup liar dan premis cerita balas dendam ala film Kill Bill harapan Quentin Tarantino. Menonton film ini secara tidak langsung mampu memancing respon kuat dari para penontonnya. Film ini mencoba memaksa kita untuk mempertimbangkan realitas dunia di mana niat baik menjadi sikap yang serba salah. Orang-orang baik melakukan perbuatan yang buruk dan nasib malah membuat mereka untuk melakukan sesuatu yang kejam. Oke guys, sekian review dari saya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya untuk video terbaru selanjutnya. Terima kasih.